pulau biru. Maksud gue artinya gini, refleksinya sama gitu. Iya, refleksinya sama. Artinya ada satu konsistensi dalam ketidakkonsistenan lo gitu. Jadi lu sering terlihat tidak konsisten, lu apakah lu basis, lu apa lu main gitar, apakah lu anak BIP, apakah lu flowers, lu seolah-olah tidak konsisten tapi lu konsisten terhadap niat-niat ya, atau niat-niat yang lu perbaharui terus ketika lu nggarap project, ketika lu mau produce, ketika lu bikin bikin lirik dan lain segala macam. Jadi kadang-kadang itu lu ngomong nggak jelas gini, ngomong pelan-pelan lagi nggak, tapi dilihat dari ini di dalam habis konteks kekaryaan lu dan lain segala macam, lu ngeliat ini ada pola yang sebetulnya satu bukan Acak sebagai musisi tapi Acak sebagai filantropi yang memang terus mencari bentuk dengan banyak media. Nah sekarang menurut lu apakah begitu seorang Bongki yang legend atau orang legend ini musik semua soalnya? Enggak apa ya kalau gue jadi gini. Yang pasti gue bawa sifat yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah karena ada sifat-sifat yang karena sifat itu ngunci kan. Ya maksudnya gue suka bercanda, gue nggak pernah kelihatan serius gue ini apa segala macam. Nah terus udah gitu nggak mau juga dipaksa serius atau nggak bisa lah. Iya nggak bisa formal sebenarnya kalau kayak gitu. Cuman formal sebenarnya bisa, cuman jangan gitu deh. Gitu, maksud gue. Cuman itu akan ada noda. Kesimpulan dari pembicaraan itu akan ada noda. Itu bukan gue. Sorry itu bukan gue. Maksudnya agak belepet. Ya lama-lama lu jadi sering banyak ngomong sorry lah kalau gitu lah biasanya. Sorry. Mencoba menyesuaikan dengan apa ya permisif dulu lah. Misi bang. Nah. Nggak, maksud gue dari situ kan sebenarnya kan gue coba nge-present diri gue sebagai diri gue, bukan maksudnya gue nggak maksa tapi ya itu gue nggak bisa gimana nggak bisa gitu nggak bisa gini, nggak bisa seperti apa yang di bayangin seperti yang ngomongin lu legend lo apa orang sering bilang legend gitu, gue malah mikir lo jangan legend apaan sih maksudnya. Malah gue berasa kayak korban legend gitu loh. Gue pernah kan sedang muji atau sedang ngenyek nih gitu. Ini sedang muji atau sedang hina gitu. Iya maksud gue kalau ngomong kayak begitu ya lu kasih argumentasi lu kasih ini sendiri deh maksudnya. Oke. Jangan cuma basa-basi buat cepat-cepatin obrolan aja gitu kan. Ya cuman jadi kayak buat gue juga ngapain gue menyandang kata legend itu kalau akhirnya gue merasa jadi kayak korban gitu. Gue juga nggak peduli kok sama gitu-gituan gitu. Itu cara lu menjawab tuduhan orang terhadap kelejenan lu gitu. Iya. Ntar akhirnya kemana dibilang apa segala macam, bilang sombong atau apa, gak peduli. Maksud gue sampai sekarang nih gue belum gue belum merasakan gue belum bisa menyerap esensialnya legend tuh apa gitu sebagai gue. Jadi istilahnya ya udahlah sebut aja lah terserah, gue bilang gitu maksud gue. Atau mungkin malu gue kalau gue ngaku malu. Mungkin legend belum punya identifikasi yang lengkap dari sudut pandang pendengarnya orang banyak. Pemahaman gue gini. Dalam perjalanan dalam itu semua kan ada ininya ya, ada telah terukir sejarah, ada historicalnya, ada milestone segala macam. Terus udah gitu ada ukurannya berhak disebut legend atau apa segala macam. Dari kasisar. Sementara itu sebutan-sebutan dari orang untuk respect ke gue. Oke, gue
gue sebenarnya ngomongin gak terima itu bukan gak terima, cuman karena respeknya orang gitu. Ya, karena sangat informal dan nggak on konteks gitu kan. Ya, tapi kalau gue ngomong itu ngomongin legend itu yang berhak yang ngasih amanahnya ke legendan itu dari yang bikin kita. Sama kejadian-kejadiannya. Ya. Sekarang itu personal meaning hikmah gitu kan. Iya, mau sadar mau nggak sadar, mau dikejar. Tapi legend secara umum kan sebetulnya memang legitimasi yang harus diberikan oleh maksudnya kayak kalau kita ngomong industri musik, legendnya tuh udah diatur, bro. Ya enggak, tapi kalau kita ngomong maksudnya dari sejarah gitu ya, dari sejarah kalau seperti juga gini, Nabi Muhammad itu legend. Kenapa? Karena agamanya yang mengimani banyak. Sesederhana itu gitu maksudnya, karena yang mengimani di seluruh dunia banyak dan yang terus bertambah dan segala macam. Dan ceritanya baru kita ngomong ceritanya gitu. Panjang sih kalau ngomongin. Sama kayak siapa John Lennon gitu. John Lennon, lagunya enak waktu gua kecil, enak waktu gua gede, enak waktu gua udah tua, dan ceritanya juga seru. Kalau gua bilang that's legend karena bukan hanya karena karya musik dan seluruh hidupnya. Iya, si Jim Morrison aja pendek umurnya. Maksudnya karirnya juga pendek. Iya. Kok bisa dibikin itu? Gue nggak tahu. Itu karena industri, karena dia mereferensikan orang banyak. Emang dia bikin. Nggak, ada faktor, ada banyak penunjangnya. Jadi eksistensi yang lama, lagu yang terjual, royalti yang bla bla bla, itu dari konteks industrinya. Secara inspiratif, kalau inspiratif kan intangible, tidak terukur. Gue kemarin juga sempet ini kan, maksudnya agak keganggu juga gue masalah itu. Jadi istilahnya gue analisa nih, emang dalam peradaban itu dibutuhkan legend untuk ngomongin ada polisi tidur ya bro. Iya, ya nandain. Benar. Nah, nandain kalau misalnya di kan kalau yang ngomong polisi tidur kan nggak didengerin orang. Iya, di pusat kesadaran manusia itu berat banget sih jadi ngomongnya nih. Di pusat kesadaran manusia itu ada yang kasih ya, dia ngedrive atau dia bikin haluan, bikin apa? Ya berdasarkan pattern yang sudah tersusun gitu. Bata-batanya apa gitu, koridor-koridornya apa. Makanya genuine terus udah gitu baru inspirasi apa itu termasuk. Nah, itu kalau dalam ininya semua emang udah dipilih sama Allah. Nah, gue GR untuk dipilih. Ini gue coba ngomong dulu. Ini contoh dari orang yang brengsek, yang yang siap diterima untuk dibilang apa saja oleh siapa saja, meski dia punya definisi sendiri, dan lu bisa menjelaskan, mengatakan apapun berdasarkan ilmu pengetahuan. Iya. Iya, kok maksudnya. Nggak tahu tuh bela diri kali lu ya, biar kelihatan kayak rasional gitu nggak ya? Enggak, cuman gini aja. Padahal nggak rasional kan? Ada yang harus bisa dijelasin dong dengan kata-kata. Kalau misalnya kita ngomong kata-kata itu salah, bisa kita koreksi. Cuman pengertiannya kan, ente paham nggak? Paling bagi terakhir gitu. Kalau ngomong paham, oke paham. Penting apa enggak? Nggak penting nggak apa-apa. Yang jelas kalau band baru ada yang ngomongin soal metronom nggak dipercaya. Tapi kalau Bonggi yang ngomong, ya bener tuh kan metronom kan? Itu legend dari sudah gitu kan. Ya kan, definisi legend adalah bisa menentukan kerancuan yang banyak orang perdebatkan. Saya kasih solusinya. Padahal solusi itu ada di lapangan juga gitu kan. Udah disebutin, cuman orang nggak percaya gitu kan. Oke, berarti seru dulu maksudnya. Gue rasa sih ini pertama kali. Mudah-mudahan subscribe lu. Makin berat bro. Dari tadi omongannya berat. Enggak, soalnya kan gue ngeliat bahwa kalau lu pada suntuk kan apa
apaan sih ngomong apaan? Enggak, gue ngeliat bahwa gini. Biarin aja ntar biar dia 7 kali ulang-ulang pasti dia ngerti kan. Gue ngerti soalnya. Gue ngeliat lu itu jadi gini, orang yang persisten untuk membuat sesuatu tapi lu sendiri iya karena lu ngeliatnya sangat sangat alamiah aja, maksudnya natural aja, ngikutin intuisi aja, ngikutin flow gitu kan, ngombak aja. Tapi kalau lu duduk dan lu lihat itu bukan bongki, lu ngelihat di pemain, lu taruh di puncak gunung gitu, puncak gunung lu lihat, atau lu nonton film, nonton film lu lihat diri lu sendiri, lu akan dia jago banget ya begini gitu kan. Maksudnya lu melihat bahwa ada potensi yang lebih. Nah di situ sombongnya gue tuh di situ bro. Nah itu kurang kelihatan bro gitu kan. Lu kurang sombong gitu loh. Enggak ngomong sombong, maksud gue juga ngomong. Enggak, maksud gue lu sebetulnya dari tadi produser lu jalanin gini, lu mempengaruhi tapi tidak. Kalau beda sama kalau gue ngeliat gini kok, maksudnya gue ngomong ketika gue nyimpulin sesuatu tuh, gue analisa sesuatu kan pasti ada referensi dan patokannya gitu. Kalau kita ngomong orang yang paling arogan di musisi, orang ngomong Ahmad Dhani, ya kan, orang ngomong Ahmad Dhani seolah-olah ngatur semua, meskipun sebetulnya mungkin enggak, tapi dia mengatur semuanya dan orang ikut sama gini. Nah, pertanyaan gua, kan kalau dia ngomong begitu kan berarti arogan. Kalau kita ngomong peradaban tadi bilang arogan adalah Ahmad Dhani. Gue nggak ngomong arogan, gue malah ngomongnya impulsif aja. Ya nggak maksudnya kalau secara umum ketika orang sama mengatakan arogan, maka yang jadi ini peradabannya adalah orang arogan Ahmad Dhani. Ya kan? Ngerti nggak sih? Orang arogan Ahmad Dhani, yang nggak kayak Ahmad Dhani orangnya asik. Padahal kan nggak kayak gitu juga gitu kan, maksudnya ada yang kayak Ahmad Dhani cuman nggak ngatur, nggak ini dan segala macam, tapi dia menjadi bagian. Nah menurut gua dari proses yang gua lihat dari perjalanan lu dan cerita lu tadi, lu ada di dalam titik yang sama dengan Ahmad Dhani dengan karakter dan gaya yang berbeda gitu loh, maksudnya bahwa lu bisa jadi arogan. Bisa arogan. Iya lu sangat arogan dengan celelean lu. Nih, lu lemparin tema, lu debat-debatin, nggak penting ujungnya pasti lu juga yang jawab. Ngerti nggak juga? Lu juga yang jawab dan lu ngerasa bahwa gua semua men, tapi lu nggak tunjukin bahwa, tapi sebetulnya gua tahu pasti gua semua men. Right? Yeah. Itu loh maksud gua. Oke. Kalau gitu sih sebenarnya gini. Intinya apa ya? Ini gue nggak sedang muji-muji lu, Zik. Enggak, gue juga nggak berasa begitu kok. Ini serunya cuma di sini doang nih. Apa maksudnya? Kan setiap momen ya, setiap momen itu kan ada ekspektasi. Yeah. Ada ekspektasi. Gradasi ekspektasi. Iya, dari berbagai macam nih. Ya. Yeah. Biasanya kalau sebelum itu gue rangkum dulu ekspektasinya. Sebelum atau sudah? Sebelum. Maksudnya kan gue orang desain nih. Gue merencanakan, dalam rencana itu ada ekspektasi yang ditaruh. Lo udah gambar dulu reaksi apa gitu kan ya? Iya. Reaksi apa dari apapun yang mau lo lakuin gitu. Paling nggak jauh gitu. Iya, oke. Iya, banyak yang gagal, banyak yang benar atau apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya ngomongin gini. Semua menuju untuk dapat keseimbangan. Nah, kayak gitu. Misalnya keseimbangan itu seperti apa? Keseimbangan nih misalnya gini. Jadi nggak seimbang loh gitu. Maksudnya katanya kalau orang pertanyaannya gini kan banyak bikin status aneh-aneh itu biasanya nggak seimbang itu atau galau gitu kan. Iya bisa begitu. Tapi buat gue gini setiap ada sesuatu hal yang jadi bikin kita gelisah atau risau gitu tanpa ada alasan, berarti kita udah ditujukan untuk sesuatu yang baru, paham nggak?
Ya. Artinya ada kejenuhan pada fase tertentu, sehingga lu harus shifting. Nah, ya kan, change fokus. Karena fokus ini sudah nggak menarik lagi secara metabolisme diri lu. Oke. Mencari keseimbangan berarti. Ya, mencari bentuk baru lah. Ya. Even juga semua orang punya motif yang sama untuk itu. Ya, itu generalnya. Dan bedanya orang lain mungkin nggak sadar. Ya nggak sadar, dia cuma nyalain orang biasanya kan? Dia cuma fokus sama masalahnya gitu loh. Padahal sebetulnya adanya dari diri karena udah nggak tahu lagi ngapain gitu. Kita cuma ngomong sebab akibat, terus udah gitu kita ngomong akibatnya yang paling aso yang mana nih. Oke, kita nggak objektif lah, jadi sangat ini ya. Oke. Iya, kita ini kalau gue sih ini yang ke situ, istilahnya gue ngunci ke gue dapat kontraprestasinya tuh yang udah ada di situ gitu loh. Oh, berarti kalau ini gue bilang bahwa lo memiliki intuisi. Enggak, memiliki bahasa Inggris memiliki. Jadi kalau gini, maksudnya ketika lu di satu fase lu sukses, kecenderungan orang adalah mempertahankan sukses itu. Ajaran-ajarannya juga mempertahankan sukses itu. Padahal sukses itu udah gak menarik. Iya. Atau lu udah gak bisa menikmati lagi, lu menikmati hal yang lain gitu loh. Menikmati hal yang lain yang lebih dinamis, lebih berkembang dan lain segala macam. Nah, sense lu pada proses itu dan kesadaran lu dalam melihat tahap-tahap itu, gitu kan? Kesadaran lu dalam melihat tahap-tahap itu berarti lu udah nggak punya keinginan untuk memiliki satu momen lebih lama lagi gitu. Iya, emang nggak bisa. Ya kita sementara, maksud gue ikan kalau kita ngomong spiritual lagi, ngomongnya udah tua lagi kita ya maksudnya. Kalau kita tapi kan sementara itu kan kadang-kadang jargon, bro. Kadang-kadang disebut bahwa untuk nyenang-nyenangin orang gitu, hidup ini sementara mas, senang aja, nggak usah ini mampir ngombe. Ya gitu itu kan? yang diterima aja. Tapi ngomongin mempertahankan itu. Lu dulu populer, sekarang lu mempertahankan kepopuleran itu deh. Zamannya udah beda maksudnya. Maksudnya kalau dulu misalnya kalau untuk populer naik mobil Toyota Kijang. Sekarang naiknya beda lagi kan, misalnya. Lu jangan stuck di situ dan di format itu gitu loh. Apalagi gitarnya desainnya bentuknya gini mulu, lu liatin terus, lama kelamaan juga lu pasti bosen, gitu kan? Ya kan, juga gitarnya harus ganti gitar, terus lalu kita kasih alasan soundnya agak lebih bagus ini kayak, padahal sudah sama aja gitu kan? Benar. Artinya cycle lu dalam melihat proses itu yang tadi kita bahas tadi, dalam slang terus ke BIP, lalu keluar, lalu sekarang F13, kemudian lu mencoba menjadi filantropi itu dalam satu semangat mengatakan bahwa today ini yang hari ini yang sedang lu lakukan adalah today. Iya kan tuh. Ya mungkin gue agak lambat kali untuk urusan digital konten atau segala macam. Cuman gue bukan agak lambat sih, umur lu juga udah tua juga, bro. Bukan, enggak, orang udah itu dulu kan. Wah, segala macam. Gue liatnya ngomongin gini. Kalau semua hal yang semua bersifat impulsif itu lo nggak ada expressionnya, ada itunya pasti kan. Nah, sekarang gimana cara lo bisa nikmatin aja kayak gitu loh, maksud gue. Kalau gue menikmati nikmatin ini sebenarnya bukan semata-mata gue jadi kapitalis ininya bukan. Nah, dalam arti kata gue bisa menyenangkan, gue bisa nerangin ke orang lihat bahasa ini baru nih, bahasa baru nih. Yang itu. Cuman dari situ pola industrinya atau kapitalnya bisa juga kita kondisi. Karena ternyata polanya kebetulan ngulang-ngulang aja gitu kan. Bentuknya aja yang beda-beda gitu kan. Iya, sebenarnya kan ya kayak tadi lu bilang musik itu alat kendaraan. Tapi ada Facebook kayak kendaraan juga tuh. Itu bisa pakai tuh. Ini moodnya nggak lagi ngeband nih.
pakai Kalau akhirnya semuanya mati, nggak ada internet. walaupun yang follower yang membaca di naik mobil bak kita, mobil bak arak-arak, woi, rock and roll. kayak dia mobil bak. bahwa Medianya. jadi dalam setiap apapun yang lo lakukan, lu mencoba mengkomunikasikan atau apa namanya, lu mencoba membangun satu nilai. Ya kan, satu nilai yang semuanya konklusinya nggak harus ada di lu. Ya kan. Ya menghasut tuh gitu kan, penghasut tapi sometimes nenangin gitu kan, sometimes menghasut tepat guna lah. ya tepat guna, artinya lu menolak juga menjadi bagian dari garis apa namanya, stigma peradaban yang sudah kaku gitu tadi, kayak arogan itu Ahmad Dhani, si ini siapa namanya, kalau kejam tuh Pak Harto, stereotip itu maksudnya lu mencoba membebaskan dengan secara open source supaya apa? Supaya lu bisa mengakses bahwa intinya sebetulnya gue liat buku kebuka gitu loh, buku. Awalnya kan gue bikin jargon anti doktrin. Iya, artinya lu buku kebuka yang kalau kita ngomong ini adalah open source. Jadi kalau revolusi 4.0 ini kan sebetulnya Sampai Android lah. Lu seolah-olah mengeksiskan diri lu pada satu titik, tapi sebetulnya lu menghilangkan diri lu. Jadi kalau semakin tinggi kemampuan lu mengurangi ekspektasi lu, harapan lu untuk memiliki ini, maka lu punya kesempatan untuk bisa menarik lebih banyak orang untuk terlibat dalam ideologi apa namanya, dalam value yang ini kan perlombaan sosial media kan sekarang kan kayak gitu kan. Artinya ketika dia ngomong gua adalah, orang nggak nonton, tapi kalau kita adalah ngeri ya. Ini buat lu, dan segala macam. Apa yang lo ekspektasiin adalah sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Hak lo. Apa? Yang jadi hak. Iya, sama yang dibutuhkan orang lain gitu kan. Jadi mamanya gini, Gojek gitu. Kenapa Gojek menjadi besar? Karena dia melakukan sesuatu, berpikir melakukan sesuatu untuk membantu A dan B. Efeknya adalah dia menjadi lebih besar, dapat duit, bla 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 bla. Tapi open source-nya itu kan sebetulnya ini kan pikiran-pikiran yang bisa diurai. Maksudnya perjalanan lu tadi di fase-fase itu kan kayak bukan bab gue sebetulnya, fase metronom, fase nulis lirik, apa ya itunya, segmen. Ya, segmen bahwa dalam setiap segmen lu kadang-kadang berpikir bahwa lu sudah paham. Ternyata kita semua sebetulnya, bahkan gua sendiri kadang-kadang harus lihat lagi gitu kan. Iya, jadi nggak harus paham sebenarnya untuk. Oke, jadi open source value-nya adalah bahwa bagaimana menjadi open source. Open source itu artinya kalau dalam bahasa spiritualnya adalah ikhlas, kalau dalam bahasa apa namanya, bilangannya atau dalam bahasa matematika programnya adalah binary, atau kalau dalam bahasa sainsnya adalah nothingness. Iya. Ya kan? Terus udah gitu. Jadi kalau masih ada satu, bunuh. Ya, jadi kalau lu legend, buang legendnya. Kalau lu adalah ini nol lagi gitu kan? Iya. Kalau dari bahasa ininya kan sebenarnya ngomong gitu kan, kalau kita udah open source berarti kita masuk dalam proses. Prosesnya apa tuh, untuk apa, gimana. Nah, nggak ada yang bisa menjawab. Kalau gue bilang kan tadi kan, kalau kemarin kita udah tahu kita jalannya di situ, hal yang terbaik yang kita alamin di situ. Ke depan hal yang terbaik yang kita alamin apa? Nggak ada, kita cuma bisa prediksi doang, ya kan? Ya. Tapi semua itu bisa
lo bisa dapat dudukannya gitu loh. Dudukan, maksudnya dudukannya Kayak apa namanya? karena di proses itu ada hikmah per hari, per detik. Lu bisa menemukan satu posisi sustainnya gitu kan, stabilitasnya. Stabil. Jadi istilahnya lu udah tahu tapi lu nggak tahu secara konkret harus Ya. gimana ya gitu loh. Jadi pengetahuan itu tidak harus diketahui ansih atau diketahui secara teori dan apa segala macam, tapi pengetahuan itu udah eksis. Gue udah tahu nih. Nah, gitu kan? gue belum tahu kata-kata yang mewakili keseluruhan itu. Gue cuma ngomongin enjoy aja. Ya. Enjoy aja kan istilahnya ngomongin. Mungkin kalau gue lihat sih sebetulnya mungkin kalimat-kalimat lu yang mesti diinin. Kenapa? Karena udah banyak kan kayak enjoy aja, be yourself. Itu kan jargon yang dipakai produk ya banyak kan ya. Ya kan banyak kan produk, sehingga terus gambarnya kan kalau iklan rokok itu kan gambarnya selalu nunjukin apa itu be yourself gitu kan. Lu mau jadi apa aja, lu mau jadi begini. Sehingga sometimes be yourself itu terikat sama namanya pekerjaan, sama apapun alat ukur peradaban tadi. Padahal sebetulnya be yourself itu ya kayak lu bilang tadi kan, ya gue ngerasa gue pengen ikut ini, gue harus nulis ini, harus ini, dan sangat mungkin nggak sampai 3 detik lu udah untuk berpikir memulai sesuatu gitu kan. Spontan maksud gue. Iya, karena kan kalau kita ngomongin peradaban dan manusia kan banyak ukuran yang dibikin. Jadi gue ngelepasin ukuran itu dari mana? Gue belajarnya dari tumbuhan, bro. Jadi gimana itu pohon numbuh, dia masuk ke dari biji masuk ke dalam akarnya, masuk ke bawah cari makanan, dia numbuh ke atas, ya kan? Dan itu udah apa sih? Udah baku. Sunatullah. Iya. Apa namanya? Dan ini hukum alam. Iya, Ya, hukum absolut alam. lah, absolut ya. Nggak bisa dibantah. Sama juga sama kita gitu loh sebenarnya. Cuman kita dikasih banyak variatif dan kemungkinan karena kita dikasih akal, dikasih wah ntar begini supaya lebih ini apa, ntar ada sensasinya. Tapi nggak tahu dasarnya tuh. Karena kita punya bahasa komunikasi yang lebih canggih daripada makhluk lainnya. Oh, dibanding makhluk lainnya. Tapi kita tidak punya bahasa yang lebih canggih dibanding orang-orang sejenis. Ya, sekarang gini deh. Yang paling canggih kan manusia nih, ya. Yang di bawah manusia banyak, ada jin, ada setan, dan segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya kita kan bisa instrumen di dalam intuisi bernama manusia satu ini sendiri terdiri kita dari bisa ngakal-ngakalin sebenarnya. Kenapa kita jadi diakalin? Nah, Ya kan? artinya goodwill kehendak, willing ya. Iya, willing, maksudnya lo harus percaya diri kalau kita paling canggih di dunia ini gitu loh. Oke. Nah itu kadang-kadang juga Itu juga yang melatari generasi biru. Enggak, gue coba kaitkan itu karena itu kan. ya maksud gue kan ngambilnya juga dari kalau di sini kan yang gue pahamin tuh ada kitab suci Al-Quran, ada kitab suci lainnya, terus ada pemahaman soal spiritual. Jadi istilahnya ngomongin, lu kalau ngomong hakikatnya manusia itu apa sebenarnya di sini? Lu hidup buat apa gitu? Masa lu hidup jadi kayak binatang misalnya? Enggak dong gitu loh. Lu manusia punya kebijaksanaan yang lebih daripada yang lain misalnya. Even sama manusianya sendiri gitu loh. How to respect, how to apa segala macam. Ya itu kan ada nilai yang udah kita nggak paham tapi kita tahu sebenarnya alam bawah sadar. Harus tahu bahwa gini, menjadi legend buat lu sama menjadi legend buat orang lain itu harus bisa ngaturnya kalau lu tahu dasarnya gitu kan. Artinya legend itu ya sesuatu yang pertama-tama lu rasain dulu ya, tapi menyenangkan orang lain dengan melegend-legendkan diri sendiri segala macam itu berbeda dengan menikmati kelejendan yang diberikan orang lain gitu kan. Iya, maksudnya ya menikmati artinya
Gue legend. Semuanya sih urusannya sama hak udah. Kalau urusannya sama hak kan sekarang dasarnya hak itu sebenarnya ngomongin kesamaannya adalah kita seimbang, dapat rasa puas atau kita full, tenang, free, peace atau apapun yang itu. Sama semua orang. Cuman dalam bentuk manifestasi beda-beda. Itu doang isinya. Ya tapi kan maksudnya walaupun beda-beda kan orang tidak ada yang benar-benar, tidak banyak yang sadar bahwa beda-beda. Iya karena seneng ada yang langsung jadi pengekor gitu kan, dia berada di wilayah di mana kalau matahari di sana ya gue pokoknya lihat matahari aja nih. Iya. Gitu dia nggak tahu bahwa kalau dia belakangin matahari dia juga bisa lihat matahari juga gitu kan. Setiap manusia itu ada kadarnya, ada kadarnya, terus ada dia duduk di pada functionnya, di haknya, di ininya, sama di apa yang harus dia kelola dengan dunianya gitu loh. Kan gini nih, kita ngomong sukses nih, ya. Sebenarnya sukses itu bola yang kita kondisiin untuk sesuatu yang jadi puji-pujian, jadi kemudahan, jadi privilege lah. Menyelesaikan soal, resolusi atau sukses itu kan. Itu semua kan gitu, kita bayangan-bayangan terintimidasi sama soal kita kerja harus sukses, atau misalnya kita sekolah harus sukses, kita hidup harus sukses. Nah, sukses itu kan akhirnya kan ada bentuk namanya ukuran ya. Ya akhirnya ada mentoknya juga tuh ada. Iya. Iya, kalau kita kebanyakan ntar akhirnya di ini ada jenuhnya juga gitu kan. Nah, sama ukuran apa segala macam. Tapi sebenarnya ngomongin sukses, lo bangun tidur terus lo gue pengen boker nih, pagi-pagi boker enak nih, I get sunshine in my stomach gitu loh. Das berat, itu sukses bro. Sukses, lo menyelesaikan satu jadi masalah. setelah berpikir tentang sukses yang berkaitan sama hukum-hukum sosial, lo harus mulai lebih kritis untuk sukses pribadi lo yang paling kecil gitu, ngupil, cari gini, boker, coba begini lo cari, maksudnya kayaknya susah banget itu sampai. Kan lo boker lo nggak bisa boker misalnya, nggak ada. Iya. Nggak keluar atau keras emang ini kayak sitok. Itu kan nggak sukses loh berarti maksudnya. Walaupun sebetulnya pada saat itu usahanya juga sambil kita pegang handphone kan. Tapi kalau kita fokus biasanya ukuran sukses begitu kita fokus. Ya. Jadi peradaban itu sendiri menutupi hal yang lebih esensial dari kesuksesan hidup seseorang. Iya. Dan ceritanya Bung kita di pertanyaan itu adalah gue sebetulnya ingin gali bahwa dia jalan di satu titik ke titik yang lain dalam satu garis. Tapi karena di sini dia menjadi band slang, di sini jadi BIP, di sini jadi bapak, di sini jadi A, jadi B, jadi C, jadi produser dan macam yang punya term and condition atau syarat cara-cara sendiri, koridor-koridor sendiri, sehingga dia menjadi seolah Bongki adalah A B C D E F gitu. Sebenarnya dia menjalani satu titik ini sendiri, dan satu titik ini sendiri itu berisi tentang banyak kisah yang sebetulnya kita nggak pernah lihat dari sosok yang melihat sukses itu udah lewat. Sukses itu udah lewat. Iya. Karena pengalaman, kalau kita baca kacamata pengalaman sukses, gue sudah pernah sukses gitu kan. Gue pernah suksesnya bukan slang. Gue pernah di slang, tapi suksesnya adalah gue melewati kejadian dan pengalaman yang orang bilang sukses. Yang lu bilang nggak punya, Nah, dan gue ngejalaninnya itu secara alamiah aja. Alamiah. Kalau misalnya mau main band tuh, kalau misalnya mau bagus ya latihan. Main band tuh kalau mau ini ya lu belajar wawasan.
lo belajar. Maksudnya Yang jelas mungkin kalau analogikan, kalau lu ada di hutan gitu, lu nggak akan mengubah macan jadi lu gitu kan. Lu akan mengaum-ngaum supaya kayak macan gitu ya. macannya gue tunggangin. Terus supaya lu mau tunggangin kan pasti lu agak gitu dulu kan. Iya, urusannya kan sekarang gini. Kalau kita dalam pusat kesadarannya kita, apa yang harus kita kontrol, Ya. apa yang harus kita seimbangin untuk kontrolnya itu. Ya. Terus apa yang jadi manfaat, ujungnya begitu doang, bro. Kalau istilah gua secara ini adalah membangun garis-garis kontrol. Jadi kalau ibaratnya kayak partitur tadi, kalau dibacanya itu liar-liar gitu kan, dek bingung deh. Jadi kasih garis-garis ini bukan ini bener. Jadi garis-garis ini ya seolah-olah aja, jadi dimainkan pakai feeling. Iya. Yang kita ngomongin metronom tanpa metronom, ya kita ngomong pakai pakai hati, bukan kalau kita ngomong lu main pakai hati dong, sebenarnya pakai jantung. Iya. Lagu slow, jantungnya kita mesti pelanin. Karena hati di sini. Kalau orang sakit hati itu namanya hepatitis. Nah iya. Iya makanya gue mau terangin. Nggak ada orang sakit hati itu. Oh kenapa dia sakit jantungnya enggak, hepatitis. Atau kalau kanker hati sirosis. Aku sakit hati, liver. Aduh sakit hati gitu kan. Jangan terlalu banyak minum alkohol, kenapa lu akan banyak sakit hati. Nah korelasinya apa gitu kan? Lever sakitnya. Sama kayak gini, lu makan apa lu bisa usus lu sampai buntu. Jadi gini. Kalau misalnya kita ngomong, gue main hati dalam bahasa Indonesia kan, I have a heart for you misalnya. Gue punya hati sama dia gitu. Kan sebenarnya hati itu bahasa Inggrisnya kalau kita ngomong, aku jatuh cinta. Bukan. Sorry. I'm falling in love. Heart tuh. Heart feeling. Apa namanya? Iya. Maksudnya heart feeling. Apa namanya? Jantung hati itu apa kalau misalnya ngomong? Touch my heart gitu lah kira-kira gitu lah. You touch my heart. Gitu. You touch my heart. Kamu menyentuh hatiku bahasa ini kan. Tapi kalau misalnya ngomongin heart itu kan jantung bahasa Indonesia. Kamu menyentuh jantungku. Ya. Yeah. Berubah. Sebenarnya itu udah benar. Iya. Cuma kita ngomongin jadi hati itu jadi. Makanya jangan bicara translation kayak gini. Lu lebih enak mana ngomong sama bini lu sama anak lu bilang aku cinta padamu sama I love you, Jack? Aku cinta padamu. Hah? I love you. Lebih enak ngomong I love you kan? Bukan karena I love you lebih bagus, justru karena I love you nggak terlalu ada bobotnya. Karena I love you itu adalah sesuatu yang lebih enteng aja. I love you. Ya kalau gue cinta cuman kayak bahasanya garing banget gitu kan. Gue neranginnya sebenarnya ngomongin gini. Jantung itu adalah kuncinya kita hidup gitu. Yeah. Jadi semua tuh kita ngomong hati yang bahasa Indonesia itu adalah denyut jantung. Iya. Ya. Jadi misalnya lu main musik pakai hati dong. Lu main musik pakai jantung dong, sebenarnya gitu. Jadi kalau kita main musik pelan, jantung kita pelanin. Kita main lagu slow, itu jantungnya kita pelanin. Lu misalnya gue pernah nyoba waktu itu, gue abis lari kenceng, kita main lagu slow, kagak kekontrol sama sekali. Deg-degan, duk habis ngos-ngosan, jantungnya main lagu pelan. Kayak nyimeng sama habis minum Jack Daniel yang nggak nyambung men. Kayak apa namanya, Jack Daniel lagi liar-liarnya kepala gitu, lu harus bikin lagu yang spiritual gitu. Ya nggak nyambung sih. Lagunya kencang, cuman lu nggak ikut, jantung lu nggak ikut adrenalin gitu apa segala macam masuk. Nah itu yang udah salah kaprah tuh dari situ. Makanya gue bilang ngomongin kalau kita ngomong pakai hati, inget jantung lo aja. Udah begitulah gitu. Jadi kita bikin penutup nih. Ini nyanyi. Nah, jadi gue cukup puas dengan obrolan hari ini, walaupun ini konten lo dan gue nggak ditanya-tanya, alhamdulillah. Mungkin belum hak gue ditanya-tanya gitu kan. Jadi kan kalau channel berarti gue di situ kan, atau gue di situ. Ya intinya adalah gue puas karena gue bisa mengeluarkan
banyak hal yang mungkin nggak pernah diomongin sama, karena mungkin kalau sosok Bongki ini yang gue tahu adalah dia cuman lebih sering membahas tentang objek. Dia menolak seperti tidak mau mengungkapkan tentang apa subjeknya. Maksudnya gimana dia dan ini segala macam itu sesuatu yang enggak. Jadi lebih baik gue nunjukin momennya objeknya adalah gitar dan bass atau ngeband, kita ngomongin bandnya. Gue bukan yang penting. Kira-kira gue bukan yang penting. Padahal ketika dia mengatakan objek dan memberikan satu penyegaran, inspirasi dan lain segala macam, mau nggak mau kan kebutuhan orang untuk tahu siapa sih dia dan subjeknya itu menurut gue harus lebih lengkap. Jadi orang nggak masuk pertanyaan pada hal-hal yang sebetulnya sudah ditanya, sudah sudah ditulis, sudah diungkapkan oleh seluruh media semacam. Ya kan, sepanjang Iya sebenarnya salah gue juga sih, mesti ada empunya juga sih yang mendeklar. Jadi pengertian gue sekarang emang itu harus gue akuin dan harus gue declare untuk supaya bisa clear. Oke, begitu ceritanya goes-goes, maksudnya dia memberikan kesimpulan kalau gue selama ini belum jarang sekali mendeklar apa yang. Iya, karena padahal sebetulnya orang perlu gitu supaya legend itu punya dudukan gitu kan. Kenapa sih Bongki legend? Legend di bekas lagi. Malas juga kan lu dengerin gitu, Jack. Kayak gue gak ngapa-ngapain aja diserang gitu kan. Lu ngenyek atau muji gitu kan. Kalau karena dia abis itu kan beda aja. Lu John Lennon legend, oh dia bikin Imagine, terus habis itu bikin give chance to people, ngelawan Tuhan. Maksudnya sesuatu yang gokil nih orang. Atau Rolling Stone maksudnya dia begini gokil nih orang. Ada apa namanya resultantenya gitu loh. Ada apa namanya, ada sebab akibatnya. Sementara tapi Bongki tapi gini, mendingan kalau misalnya goes punya inisiatif atau apa, ya goes aja yang bikin ininya, deklarasinya, jangan gue. Ya. gue bingung kalau begitu ya. Ya gitu. Gue pamit sama lo, pamit sama gue nih. Pamit sama kameramen lah. Kameramen. Makasih udah diundang, bro. Kameramen.